Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, alhamdulillah sekali. Allah banyak sekali memberikan nikmatnya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga Allah memberikan kita kemudahan, dan insya Allah kegiatan kita selama bulan suci Ramadan ini insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat dakwah beliau pada detik ini, kesempatan kali ini pula kita masih bisa merasakan indahnya Islam. Kita masih bisa bernafas dengan nafas Islam. Ketika kita mengikrarkan diri kita, isyhadu bi annal muslim, saya bersaksi bahwa saya seorang muslim. Maka ciri kita sebagai seorang muslim adalah ketika kita menuruti, kita mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, termasuk kita mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah. Pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebagai keluarga Islam, besar sekali peran dari orang tua untuk mendorong, untuk mendidik, untuk membina keluarganya, termasuk anak-anaknya, agar bisa berkontribusi dalam dakwah Islam. Karena ini sebagian dari peran orang tua. Maka sangat penting sekali ketika orang tua menanamkan, mendidik nilai-nilai Islam bagi keluarganya, termasuk khususnya bagi anak-anaknya. Maka dalam hal ini kita perlu meyakini bersama saudara sekalian, termasuk salah satu dari sebagian besar peran ayah ya, dalam kehidupan berumah tangga. Tentunya kita semua paham bahwa ayah memiliki peran sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin bahtera rumah tangga, yang kemana arah dari bahtera rumah tangga itu sendiri itu ditentukan dari visi misi ayah. Maka ini kita harus menyadari ya, termasuk kalau kita ketahui bersama ya, khususnya ini para remaja, para pemuda yang insya Allah umurnya sudah siap. Nah, ini perlu kita ketahui ya, bahwa pasti sebelum akan memiliki niat untuk menikah ya, ini mestinya sudah paham, oh nanti ketika jadi ayah perannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan yang paling besarnya adalah seperti kita ketahui bersama, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman ya. Di awal ayat ini sudah dijelaskan, insya Allah kita semua ma'asyiral muslimin ya, insya Allah kita semua adalah seorang muslim dan kita semua adalah orang yang beriman ya. Maka sangat sesuai dari awal ayat ini ya, dijelaskan wahai orang-orang yang beriman, maka insya Allah kita termasuk di dalamnya, bagian dari orang-orang yang beriman. Maka apa kata setelah itu? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka jagalah dirimu ya. Di sini kita harus menjaga diri kita. Pertama, Allah menyebutkan, di sini Allah tidak akan mungkin menyebutkan ya atau berfirman ini tanpa maksud ya. Karena apa? Ketika di sini sudah dijelaskan jagalah dirimu, maka setelah itu keluargamu, ini menandakan bahwa yang utama adalah kita menjaga diri kita sendiri. Maknanya apa? Bagaimana mungkin kita bisa menjaga keluarga kita, tapi dalam menjaga diri kita sendiri saja kita tidak bisa. Maka ini kalau kita perhatikan bersama, susunan-susunan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, ini sangat penuh dengan makna. Ya. Baru dari ayat ini saja, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya.
Yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Ya. Malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Ya. Bisa kita bayangkan, ya. Kita sering mendengar kisah-kisah, ya, bagaimana kebesaran Allah, bagaimana kebesaran malaikat-malaikat. Di sini Allah menyebutkan, dan ini Allah langsung yang menyebutkan bahwa penjaganya tadi neraka yang bahan bakarnya dari batu, dari manusia dan batu itu tadi, ini penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Ketika disebutkan malaikat-malaikat berarti tidak hanya satu, berarti lebih dari satu, dan semuanya adalah malaikat yang kasar dan keras. Coba bayangkan bagaimana ketika keluarga kita nantinya berada di neraka itu disiksa, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Apakah kita mau? Masyiral muslimin, pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Saudara sekalian, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk utamanya menjaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya api neraka. Maka termasuk Sufyan Asy'ari telah meriwayatkan dari Mansur dari seorang laki-laki dari Ali bin Abi Thalib sehubungan dengan makna firman-Nya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang tertuang dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Makna yang dimaksud ialah didiklah mereka dan ajarilah mereka. Tentunya yang dimaksud yakni untuk mendidik dan mengajari dalam hal ilmu tentang agama. Maka pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berdasarkan perintah Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 tersebut, maka setidaknya ada 5 hal yang harus diajarkan oleh seorang pemimpin keluarga. Tentunya dalam hal ini adalah seorang ayah, yang mana ini diajarkan kepada keluarganya dan khususnya kepada anak-anaknya. Sebagaimana pendidikan dan pengajaran yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, yang tertuang dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13-19. Maka yang pertama adalah beliau mengajarkan tentang tidak menyekutukan Allah. Kita semua tahu, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa hal pertama yang harus ditanamkan, diajarkan, dan benar-benar harus ditekankan dalam pendidikan dalam keluarga adalah jangan sampai anak-anak kita ini menyekutukan Allah. Karena apa? Ini adalah dasar pondasi, dasar akidah, dasar ketauhidan yang harus kita bangun dengan kuat. Kita ibaratkan suatu bangunan yang kokoh, gedung yang mewah, itu tidak akan mudah roboh, tidak akan mudah hancur ketika memiliki landasan yang kuat. Namun sebaliknya, ketika sebuah bangunan, suatu bangunan semewah apapun itu, sebesar apapun itu, tapi ketika memiliki pondasi yang naudzubillah ternyata itu pondasinya tidak kuat, maka akan sangat mudah untuk roboh. Bahkan hanya dengan tertiup angin ringan pun bisa jadi itu akan roboh. Sama dengan pendidikan untuk anak-anak kita. Tentunya yang pertama adalah mendidik agar memiliki ketauhidan yang kuat. Sebagai dasar pondasi, anak sebagai bagian dari keluarga muslim. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, tentunya beliau Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, ya. Ini juga termasuk pendidikan yang sangat harus untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Sekarang coba bayangkan, masyarul muslimin, ketika panjenengan semua memiliki anak, memiliki putra dan putri, entah satu, entah dua, atau ada yang tiga, bahkan yang lebih dari itu pun,
Coba bayangkan jika satu saja, na'udzubillah, ada yang tidak berbakti kepada orang tua. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Ya, semoga kita semua di sini diberikan keturunan, diberikan anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus dakwah kita. Sehingga kita diberikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, yang itu bisa membantu kita untuk dalam berdakwah di agama Islam ini. Maka ini penting, ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga tertulis dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, ya, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ini ada yang memaknai bahwa waktu ideal untuk menyapih seorang anak adalah 2 tahun. Ya. Kemudian wasiat dari kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Nah ini, ya, di sini sudah tertuliskan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka itu tadi, Bapak Ibu semuanya dan saudara dimanapun Anda berada, ya, ini sangat penting untuk disampaikan kepada anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Harapannya itu tadi, agar anak-anak kita bisa membantu jalannya dakwah yang ada di agama Islam ini. Namun di sini juga dilanjutkan dalam Quran surat Luqman ayat selanjutnya, yakni ayat 15, Masya Allah, ya. Apa lanjutannya? Ketika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukanku, dalam hal ini mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ya. Meskipun orang tua kita mengajak kita kepada hal yang kurang baik, namun kewajiban kita tetap satu, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Maka di dunia kita kita berkomunikasi yang baik dengan orang tua kita, namun tetap dalam urusan agama kita memilih agama yang paling besar di sisi Allah, yakni agama Islam. Selanjutnya yang ketiga adalah segala amal perbuatan akan diperhitungkan di yaumul hisab. Ini juga penting saudara sekalian. Karena apa? Ketika kita sudah menanamkan sejak dini kepada anak-anak kita, ya, segala amal perbuatan itu ada balasannya. Maka insya Allah anak-anak kita itu juga akan berpikir panjang ketika akan melakukan sesuatu. Apakah ini perbuatan yang baik atau justru perbuatan yang tidak? Karena apa? Sudah paham. Ya, setiap perbuatannya ada balasannya, meskipun hanya sebesar biji sawi. Maka itu. Kemudian yang selanjutnya, yakni mendirikan sholat, menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran, serta bersabar kepada Allah. Ya. Dalam Quran surat Luqman ayat 17, wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar. Serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Maka yang pertama adalah kewajiban untuk menegakkan sholat. Kemudian juga menyuruh untuk menyeru kepada kebajikan dan menjauhi yang mungkar. Maka kita juga harus menekankan, mendidik anak-anak kita agar bisa bersabar atas segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Kemudian yang terakhir, masyiral muslimin, janganlah bersikap sombong. Ini juga ditekankan Luqman kepada anak-anaknya untuk tidak bersikap sombong dan tidak berjalan dengan angkuh di muka bumi. Nanti bisa disimak di Quran surat Al-Luqman ayat 18 dan 19. Ma'asyiral muslimin, pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tidak hanya sampai di sini,
kewajiban selanjutnya bagi orang tua kepada anak-anaknya adalah memilihkan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, yang mana itu nanti bisa menjamin anak-anak kita agar senantiasa berada di tempat yang senantiasa menyeru Allah. Kita dekatkan anak-anak kita pada lembaga-lembaga pendidikan yang itu menanamkan nilai-nilai pendidikan. Karena apa? Apa yang sudah kita bangun di rumah itu juga bisa terbangun di lingkungan sekitarnya. Begitu masyiral muslimin, pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Maka di akhir kata saya menekankan harapannya kita bisa menjadi kita bisa menjadi orang tua yang mana kita bisa menanamkan nilai-nilai Islam kepada keluarga kita dan menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Barakallahu fikum, semoga keluarga kita termasuk menjadi keluarga yang senantiasa mendapatkan naungan dari Allah dan keluarga kita menjadi keluarga yang nantinya akan ditempatkan ke dalam surga Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.